Pandemi yang merebak di Taiwan pada bulan Mei turut menghentikan sementara penempatan PMI yang berakibat kekurangan pekerja. 9 November, Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak Indonesia mendiskusikan kebijakan pemasukan kembali PMI. Pihak Indonesia berjanji akan memantau ketat pihak agensi dalam tugas pencegahan pandemi dan menyertakan daftar 47 pos tes PCR resmi. MOL telah mengajukan program perekrutan PMA kepada CCC dan paling cepat PMI dapat masuk ke Taiwan pada pekan depan tanpa membedakan pekerja sektor formal maupun informal selama memenuhi persyaratan vaksinasi lengkap 2 dosis. MOL menjelaskan pihak CCC telah menyediakan ranjang karantina terpadu sebanyak 1.700 buah, yang artinya paling banyak mampu menampung 1.700 orang setiap kalinya. Peraturan karantina 14 plus 7 hari tetap harus diikuti, sedangkan pada saat pemberlakuan prokes mudik bagi diaspora mulai 14 Desember hingga Februari tahun depan, pemasukan PMA akan kembali dihentikan, tapi tetap akan ada ranjang yang dibuka bagi PMA. Terkait untuk PMA asal Thailand, Vietnam, dan Filipina, pihak MOL akan mendiskusikan program paduan lainnya agar mampu mengimplementasikan pencegahan penularan. 10 November, Taiwan bertambah 5 kasus asal luar negeri, diantaranya berasal dari Singapura dan Indonesia. Hingga tanggal 8 November, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama mencapai 74,93%, dosis kedua mencapai 38,35%. Sistem pengalihan melalui platform tetap diberlakukan bagi penerima dosis pertama dan kedua vaksin jenis AZ dan Moderna, dan dosis kedua vaksin jenis BNT. Untuk pendaftaran, vaksin AZ akan dibuka pada tanggal 11 November pukul 10 pagi, sementara Moderna dan BNT akan dibuka pada pukul 14 siang. AG 的第一剂跟莫德纳第一剂，那这次全部来开放，让更多人来打。Yang patut diperhatikan, interval dosis kedua telah diperpendek menjadi 8 pekan untuk vaksin AZ dan 4 pekan untuk Moderna, sedangkan suntik campur yang dinantikan warga pada gelombang ke-14 masih belum dibuka. Seiring dengan semakin tingginya cakupan vaksinasi, banyak negara mulai memberlakukan pelonggaran, diantaranya Amerika dan Jepang, dengan memperpendek masa karantina. Namun hingga saat ini pihak Jepang masih belum mengakui kartu vaksinasi kuning yang dikeluarkan oleh Taiwan, sehingga warga Taiwan yang menuju Jepang masih harus menjalani karantina 14 hari. 9 November, perusahaan TSMC mengkonfirmasikan jika pihaknya akan mulai membangun pabrik manufaktur chip berukuran 7 dan 28 nano tahun depan di kawasan bekas pabrik penghilangan minyak di Kaohsiung dan diprediksi akan selesai pada tahun 2024. Guna mendapatkan kesempatan pembangunan dari pihak TSMC, pemerintah setempat mempercepat tugas perbaikan lingkungan yang mana merupakan lahan bekas pabrik penghilangan minyak. Lahan diprediksi akan diserahkan pada pertengahan tahun depan. Dengan masuknya TSMC, mampu menggerakkan pertumbuhan industri teknologi, lapangan pekerjaan. Mayoritas menanggapinya secara positif, namun ada juga yang meragukan jika harga rumah malah akan semakin meningkat. Ada yang senang, ada juga yang tidak suka dengan kehadiran TSMC di Kaohsiung. Isu pembangunan yang belum dikonfirmasikan saja telah membuat harga rumah di kawasan Choing dan Nanxi terus meningkat, yang membuktikan jika harga tidak akan turun lagi. Dengan upah gaji yang naiknya pelan, masyarakat khawatir semakin ke depan semakin sulit untuk bisa hidup di Kaohsiung. Nagaetran Darmalingam, pria asal Malaysia yang memiliki tunagrahita, 10-an tahun silam terjerat kasus penyelundupan narkoba di Singapura dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena adanya tekanan dari Ormas HAM, tanggal 9 November Pengadilan Tinggi Singapura menunda pelaksanaannya. We are happy that there is a stay of execution, which means that he will not be hanged on the 10th of November. But the fight is not over. We are still demanding for the commutation of his execution. Darmalingam, warga Malaysia berusia 33 tahun pada tahun 2009 menyelundupkan 43 gram heroin ke Singapura. Merujuk pada peraturan Singapura, bagi yang mengedarkan narkoba lebih dari 15 gram akan dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab itu, pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman mati baginya pada November 2010 dan diprediksi akan dilaksanakan pada 10 November tahun ini. Namun merujuk pada pemberitaan media Malaysia, nilai IQ Darmalingam hanya 69. Meski demikian, pengadilan tetap beranggapan bahwa kekurangan tersebut tidak cukup untuk menentukan jika Darmalingam termasuk manusia yang menderita gangguan jiwa. Perdana Menteri Malaysia, Kemenlu, Partai Oposisi Singapura, dan Ormas HAM anti hukuman mati semuanya mengimbau penundaan hukuman mati. Lebih dari 60.000 orang yang menulis surat petisi kepada Presiden Singapura Halimah Yaakob agar dapat memberikan grasi untuknya. Merujuk kepada informasi terbaru, Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 9 November mengumumkan jika Darmalingam positif COVID-19 sehingga hukuman mati ditunda, sembari menunggu pemberitahuan selanjutnya.